Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadir jamaah apa ini? Kuliah ya. Kuliah menjelang duha ya. Semoga dalam lindungan Allah serta kita diselamatkan baik di dunia wal akhirah. Selamat lagi. Tentunya sebagai muslim kita wajib selalu bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Karena nikmat tertinggi inilah yang menyebabkan kita sekarang berada di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat-sahabat, juga kepada para istrinya yang telah membantu dan memperjuangkan Islam bersama beliau Rasul Muhammad SAW. Juga yang paling penting, marilah kita selalu memanjatkan kepada Allah, semoga salawat dan salam juga melimpah kepada kita selaku umat beliau yang masih setia menjalankan syariatnya, yaitu Islam. Baik Bapak, Ibu, para hadir yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya beserta tim ya, artinya kami berarti ya, mengangkat tema dalam pagi yang cerah ini dengan sebuah tema atau judul Sodakoh ini menjadi penyelamat umat ya. Kenapa demikian? Ada beberapa ayat yang melandasi tentang bab sodakoh. Nah, ini yang pertama, Quran surat At-Taubah ya. Quran surat At-Taubah surat ke-9, tepatnya pada ayat 111. Ini sebagai ikhtiar untuk mempercepat, jadi kita stimulasi saja bahwa membuka ayatnya dengan awalan ayat ya. Innallaha astaro ya. Di situ dilanjutkan dengan minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi di sana tentang sedekah, di sana ada kata-kata amwal wa anfus. Nah, sebelum sampai pada arti ayat ini yang mengandung arti sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri di situ ya, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ini janji Allah. Ya. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka bisa saja membunuh atau terbunuh, ya. Sebagai konsekuensi atau janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran. Ya. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Ini Allah bertanya kepada kita, kepada umat Nabiullah Muhammad. Maka
Allah memberikan semacam apresiasi, maka bergembiralah kamu sekalian, ya, dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ini kalau diambil dari salah satu ayat tentang hikmah sedekah, ini kalau dijabarkan banyak sekali dan mungkin butuh beberapa pertemuan. Namun untuk melayani kebutuhan kita semua, kita ambil global saja, ya. Kita kembali kepada sedekah. Sedekah itu berarti asal kata atau rumpun yang meliputi nanti tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemudian definisi dan pengertiannya nanti akan lebih kompleks ketika kita ada pembahasan tentang apa yang dinamakan zakat, apa yang dinamakan sedekah, dan infak. Ini nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tetapi saya akan lebih fokus di dalam menjelaskan bahwa sedekah di sini adalah yang melekat dari sebuah komponen sedekah, zakat, dan infak. Itu adalah sebuah ibadah yang sering diperintahkan di dalam Al-Quran. Ini tentang bab sedekah itu, Allah menceritakan tentang perintah sholat. Kalau dikumpulkan di dalam Al-Quran, saya ini baru mencoba menghitung. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi. Mungkin sekarang mungkin ada temuan-temuan lewat era digital mungkin lebih tepat. Tetapi ini sebuah pengalaman, saya mencoba dari kecil sampai saya seumur sekarang sekitar 60-an, mencoba menghitung tentang kata-kata yang berkaitan dengan sholat. Itu kurang lebih menurut perhitungan saya pribadi, mohon maaf kalau salah, sekitar 60-65an. Kemudian tentang bab puasa itu kurang lebih sekitar 30. Ya, 30-an ya, karena ini memang saya belajar mencoba tetapi menghitung dengan kebiasaan saya mutola'ah Quran, Pak. Tapi nanti mungkin kalau untuk lebih tepat bisa dengan digital ya, mungkin tentang bab zakat, sedekah itu kalau dikumpulkan zakat, sedekah, infak itu justru malah lebih banyak, Pak. Ini yang berkaitan dengan ibadah sosial. Sekitar kurang lebih 115-an ayat di dalam Al-Quran. Tentang bab haji kurang lebih sekitar 10 tempat di dalam Al-Quran. Namun monggo ini sebuah PR untuk kita semua, ya. Sebelum istilah menghitung dengan teknologi digital, cobalah kita membiasakan diri ketika kita membaca Al-Quran. Setelah ada kata-kata tentang sholat, catat. Ada zakat, catat. Itu hitung-hitung, melatih diri istiqomah kita mempelajari kitabnya umat Islam. Baik, ini hanya sebagai mukadimah. Namun yang lebih penting dijelaskan di sini tentang bab sedekah, zakat, zakat, infak, sedekah. Ini adalah bentuk ibadah ijtihadiyah yang diperuntukkan untuk ma'allah dan untuk ma'anas. Artinya mungkin yang lebih terkenal mungkin ibadah hablum minallah wa hablum minanas. Ternyata dari beberapa kesepakatan para ulama, yang namanya sedekah, infak, dan zakat ini merupakan konteks ibadah yang berkaitan dengan keikhlasan penghambaan diri kita kepada Allah, sekaligus kita beribadah sesama manusia dan kepada makhluk yang lain. Nah, baik, kalau kita belajar tentang perintah agama pasti memiliki tujuan, ya. Tujuan jangka panjangnya zakat, sedekah, dan infak ini biasanya tertuang di dalam doa kita, ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Berarti jangka pendeknya tujuannya fid dunya hasanah. Kemudian tujuan jangka panjangnya wa fil akhirati, ya, hasanah. Jadi akhiratnya ingin baik, kemudian
dunianya pun kita pengen bagus. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya. Di antara ayat yang menjelaskan pahala sedekah juga tertuang di dalam Quran surat Al-Hadid. Ini pada ayat 18. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah, ya, qardon hasanay yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, ya. Jadi ini ditegaskan kembali, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan dengan semangat meminjamkan kepada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi siapa? Bagi mereka yang melakukannya. Nah, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nah, Quran surat Al-Hadid ayat 18 ini adalah beberapa ayat yang saya sampaikan tadi untuk mukadimah, dan yang kedua ini landasan tentang sedekah, infak, dan zakat. Jadi kalau tujuan dari zakat itu sendiri yang jangka pendek, ya berarti kita tadi berbicara tentang kebaikan di dunia. Nah, kenapa dengan judul sedekah itu menjadi penyelamat umat? Nah, di sini yang menjadi pokok bahasan dan permasalahan, kenapa umat Islam di Indonesia jumlahnya mayoritas, namun secara ekonomi kita tertinggal, ya. Kemudian secara keilmuan juga kita sepertinya terkesampingkan, masih kalah dengan orang-orang yang minoritas. Nah, ini berarti upaya untuk merebut fid dunya hasanah ini berarti belum sepenuhnya mengamalkan zakat secara baik dan benar. Di sini kalau cerita zakat, Pak, ini melekat dengan sedekah, infak, kemudian zakat. Tapi nanti harus dijelaskan lebih terangnya lagi pada sesi atau pertemuan tentang pengertian zakat, sedekah, dan infak. Nah, ini kita pengertian secara global, ya. Cerita tentang sedikit zakat ini ternyata melibatkan tadi di awal ada kata-kata anfus, ya, dan amwal, ya. Anfus di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 itu dinyatakan oleh sebagian para mufasir yang melekat kepada diri, jati diri atau jiwa, ya, jiwa yang kita miliki. Itu melekat kepada keilmuan, ya, melekat kepada skill, keahlian, gitu ya. Kemudian melekat pula juga kepada sebuah cita-cita yang adiluhung, yang tinggi, yang luhur untuk meraih ridho Allah. Nah, itu yang namanya tadi anfus atau jiwa. Jadi ada juga yang nanti pada ayat yang lain diartikan sebagai berjuang itu perlu dengan harta dan sekalipun menggadaikan kematian. Ya, ini karena jiwa di sini anfus itu memang betul-betul sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian amwal itu berarti melekat kepada misalnya kita miliki mobil-mobil kita, kemudian pabrik kita, sawah kita, harta kita yang kita raih. Nah, di sana ternyata masih ada hak-hak orang lain atau pihak-pihak orang lain. Nah, kalau kita berbicara untuk mencapai tujuan, pasti kita perlu alat. Ini sebagai contoh, mungkin kita akan menaiki sebuah tingkat, berarti kita butuh alat yang namanya tangga. Nah, berarti tangga di sini merupakan sebuah kewajiban atau hukumnya wajib dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita berbicara tentang pangkat kita, jabatan kita, kekuasaan kita yang melekat kepada jiwa atau diri kita, bahkan semua yang kita miliki yang berupa bersifat materi, itu merupakan alat. Yang namanya alat, ya kita posisikan harus diperalat, jangan menjadi tujuan.
Jadi tangga itu untuk menaiki tingkat kedua, tingkat ketiga dan seterusnya itu merupakan alat yang wajib dimiliki untuk memperoleh fid dunya wal akhirah. Nah, begitupun zakat, sedekah, infak di sini. Ini merupakan sesuatu alat untuk mencapai tujuan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nah, para hadir yang dirahmati Allah gitu ya. Ini ada sebuah kisah yang memotivasi kita. Sedikit saja saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup ya. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Jam 6 sampai jam selesainya jam 7. Oh, bukan jam 8 ya. Berarti tinggal seperempat menit lagi ya. Nah, ini ada sebuah dongeng atau cerita pendek yang mungkin perlu kita kenang, perlu kita ingat. Betapa yang namanya sedekah, infak dan zakat itu sungguh sangat menyelamatkan kita dari keterpurukan, dari keterbelakangan, dari kemiskinan dan dari kebodohan. Bismillah, insya Allah saya cerita ini dongeng saya diambil dari guru-guru saya terdahulu pada saat saya belajar atau mondok ya. Dulu anunya modelnya begini, ngajinya kayak istilah ngaji sorogan gitu nggih. Kiai ini buka kitab kuning Pak, kemudian dibacakan, diterjemahkan, kemudian santrinya mendengarkan. Saya masih teringat banget. Jadi konon dalam sebuah cerpen ini diambil dari akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ponakannya Kanjeng Nabi. Apa ipar ya kalau kayak gitu? Jadi anaknya paman apa namanya? Anak ponakan ya. Keponakannya Nabi berarti Ali bin Abi Thalib ya. Pada suatu ketika beliau itu habis perjalanan dari mertuanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW hendak pulang ke rumahnya. Kemudian begitu pulang, assalamualaikum ya, kepada istrinya. Siapa istrinya? Istrinya sahabat Ali? Ayo, Fatimah Zahra ya. Ini nanti apa perlu dikuis kan kayak di Ibu Aisyah ya? Ini untuk anu aja sekedar apa namanya ya, untuk memberi penyemangat ya. Jadi ketika sampai di rumahnya, kemudian Nabi itu uluk salam. Oh, mohon maaf, Sayyidina Ali itu memberikan salam kepada Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya Fatimah gitu ya. Kemudian istrinya yang sedang memintal atau sedang menenun ya. Nah, kemudian diawasi oleh Salman ya. Salman sambil memisah-misahkan bulu-bulu domba, kemudian yang memintalnya Fatimah Zahra gitu ya. Karena mungkin aktivitas yang tinggi dan sepulang dari rumah mertua yaitu Nabiullah Muhammad itu sangat jauh ya. Biasanya Bu kalau itu kan dengan kata-kata yang manis, wahai istriku yang sangat cantik ya, yang jelita gitu ya, adakah secuil makanan untukku karena aku ternyata lapar sekali gitu ya. Kemudian Siti Fatimah Zahra itu terharu, belum sempat menyediakan apa yang diminta oleh suaminya, namun beliau dengan ikhlasnya ini tidak boleh pelit dengan suami. Makanan belum tersedia, ternyata punya uang hanya 6 dirham. Ya Sayyidina Ali, aku punya uang hanya pas-pasan, sekedar hasil upah kekinian terkini dari memintal benang, 6 dirham. Kemudian uang itu diserahkanlah kepada Sayyidina Ali untuk meminta tolong membelanjakan sedikit makanan untuk beliau dan untuk anak-anaknya. Siapa? Hasan Husain ya. Nah di sana tuh anaknya 2, Hasan Husain waktu itu. Ketika Sayyidina Ali berangkat untuk membelanjakan uang yang hanya dimilikinya 6 dirham, ternyata bertemu dengan seorang yang sangat miskin,
penampilannya sangat memprihatinkan, berdiri dengan meneteskan air mata sambil berucap, siapakah dia? Dia adalah seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan. Beliau di dalam harapan yang betul-betul penuh dengan supaya ditolong atau dimintai, diberikan bantuan oleh pihak-pihak lain, memohon begini, wahai manusia-manusia yang budiman, siapa saja yang bisa meminjamkan pinjaman yang baik untuk Allah melalui diriku, itu ya, karena aku adalah seorang musafir yang sangat berkekurangan untuk bekal melanjutkan perjalanan, akan aku doakan selamat dunia dan akhirat. Nah, Sayyidina Ali mendengar dan melihat penampilannya ini betul-betul lebih dari aku. Aku belum makan, anakku belum makan, tapi penampilanku masih sehat, bajuku masih pantas gitu ya. Sedangkan yang meminta dihutangi untuk perjalanan selama beliau menjadi musafir, itu lebih memprihatinkan, sehingga terpanggillah untuk menolong dan diberikannya uang yang hanya 6 dirham kepada orang tersebut. Setelah itu bagaimana? Kalau kita bagaimana kira-kira? Wah, aku lagi butuh kan, anakku di rumah pada kelaparan, aku sendiri lapar gitu ya, ngapain harus membantu orang lain? Tapi yang dipikirkan oleh Sayyidina Ali bukan seperti itu. Tadi ayat yang pertama, siapa yang meminjamkan pinjaman terbaik di jalan Allah, pasti akan Allah berikan pahala. Tadi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pendek cerita pulang karena uang sudah diberikan kepada peminjam, yaitu musafir tadi. Kemudian cerita kepada Fatimah Zahra, istrinya. Beliau nangis guguk bu gitu ya. Ya Allah, Sayyidina Ali, aku cuma hanya punya uang 6 dirham. Bagaimana aku untuk bisa membelikan makan untuk anak, dan engkau sebagai suami yang aku sayangi, aku cintai, sementara kita belum makan. Nah, Ali tidak menjawab, hanya dengan sedikit pamit, maafkan bila aku salah dan dosa. Kemudian izinkan aku akan pergi lagi menuju kepada rumah atau tempat tinggalnya Nabiullah Muhammad SAW, ingin curhat kepada beliau. Namun di tengah perjalanan sebelum sampai ke rumahnya Kanjeng Nabi, ternyata bertemu dengan seorang Arab Baduy, ya. Dengan apa? Dengan menuntun unta. Kemudian unta itu ditawarkan kepada Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, aku hanya ikhlas dan rela untuk unta ini diberikan atau diberikan dengan harga hanya 100 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hati, boro-boro 100 dirham, 6 dirham yang buat makan saja tadi sudah dipinjamkan kepada musafir. Nah, akhirnya terjadilah sebuah dialog, kesepakatan bahwa keterus-terangan dan kejujuran itu ternyata menjadi kunci keberhasilan seseorang. Itu pun yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu cerita, aku sesungguhnya tidak memiliki uang sepeser pun, sedirham pun. Namun cerita bahwa aku tadi punya uang 6 dirham untuk beli makanan, namun di tengah perjalanan kami ketemu dengan ini. Nah, itulah yang membuat aku ikhlas untuk membeli untaku hanya 100 dirham, kata Arab Baduy tadi. Nah, pendek cerita terjadi negosiasi, bagaimana kalau aku hutang dan minta izin, akan aku langsung pasarkan ke pasar hewan kalau zaman sekarang. Terjadilah kesepakatan, untukmu wahai sahabat Nabi dan keponakan Nabi yang jujur gitu ya, aku sungguh sangat percaya. Maka terjadilah akad. Berarti dengan hutang tenggang waktu, dengan janji ya, nanti akan kubayar setelah unta ini laku di pasar. Singkat cerita, berangkatlah menuju ke pasar hewan untuk berniat menjual unta ini. Di tengah perjalanan belum sampai pasar, ternyata ada seorang saudagar yang betul-betul sangat tertarik dengan unta itu. Ini kok unta bagus sekali, warnanya putih dalam ini ya, kan biasanya unta tuh rata-rata
warnanya coklat, hitam, yang belang, pokoknya inilah. Tapi ini memang ada yang namanya keistimewaan di dalam hewan. Sama seperti ibu, batu split sama batu berlian harganya mahal mana, Bu? Nah itu, kenapa bedanya jauh? Berlian yang cuma hanya segede pasir harganya bisa lebih daripada 10 rit sama-sama batu. Nah itulah Allah melebihkan terhadap makhluknya seperti unta tadi. Ditawarkanlah unta itu dengan berapa harganya? Kalau antum berani dengan unta ini dengan harga 300 dirham, monggo, aku ikhlas dan aku akan jual, gitu ya. Sehingga karena melihat keistimewaan unta yang dituntun oleh Sayyidina Ali, Bu, pendek cerita tidak nawar sepeser pun, terjadilah transaksi. Setelah terjadi transaksi, lanjut, bukan langsung datang ke istri memberikan keuntungan, tetapi datang kepada orang yang memberi amanah hutangnya. Datanglah kepada si Arab Badui tadi, bayar dulu, Bu. Jangan kayak orang kita, dapat rezeki punya hutang, si penting tumbas motor dulu, handphone masih baru, ada yang model baru lagi, beli lagi gitu ya. Urusan hutang nanti ya kalau ada rezeki lagi. Tapi Sayyidina Ali ini tidak seperti itu. Langsung datang kepada Arab Badui tadi, kemudian membayar dan menjelaskan cerita silsilah tentang bagaimana jual beli yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya tidak seperti kita, wis batine akeh, menang-menang wae gitu ya. Tapi beliau nggak cerita. Sejatinya unta ini laku sekian dirham, 300 dirham. Sementara aku beli dengan hutang tenggang waktu. Kata Sayyidina Ali, monggo, bagaimana saya cara membayarnya? Namun Arab Badui itu juga termasuk orang yang sangat jujur dan komitmen di dalam menghutangi. Tidak pengen ada bagi hasil, tidak pengen ada sekian persen atau yang menjurus kepada renten, ya, itu tidak ada, atau riba dan sebagainya. Maka kesepakatan itu saya hanya sesuai dengan kesepakatan bayar 100 dirham, berarti untungnya 200 dirham. Baru pulanglah menuju rumah, kemudian cerita kepada Fatimahuz Zahra. Apa yang dilakukan oleh istri yang paling bagus, yang paling solihah? Sujud syukur dulu. Kemudian berucap, ini adalah bentuk pertolongan Allah yang langsung kepada orang-orang yang ikhlas memberikan sedekah karena Allah. Ini baru tujuan jangka pendek. Dimuliakan oleh Allah dalam bentuk pertolongan yang tidak terlalu lama dan dengan kelipatan yang begitu sangat berlipat ganda. Nanti ada ayat yang melandasinya. Kalau kita nanam satu bulir kemudian tumbuh sekian. Ini dalam ayat di dalam Al-Quran. Maka kita dalam konteks tadi judul sedekah itu menyelamatkan umat. Tadi kalau bisa kita ambil intisarinya, umat di sini adalah termasuk kayak anak-anaknya Fatimahuz Zahra dan anak-anaknya tadi Ali bin Abi Thalib. Itu adalah umat manusia yang betul-betul dalam kesusahan, yang betul-betul dalam kondisi kelaparan, butuh makan, tetapi Allah jawab dengan pertolongan tadi. Maka kita dari hikmah ini perlu menumbuh suburkan semangat bersedekah, ya. Terkait kewajiban zakat, nanti ada nisab, kemudian ada haulnya, ada tata cara bagaimana menghitungnya dan sebagainya. Mungkin nanti kalau kita bisa istiqomah ngaji seperti ini, insya Allah akan dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih, ya, supaya kita sami'na wa ata'na. Kepada himpunan tarjih itu bukan berarti aliran baru, tetapi itu adalah hasil istihadnya para ulama, para cendekiawan muslim yang berkumpul di dalam sebuah jamaah bil jamaah Muhammadiyah, membuat sebuah hukum supaya selaras serta seimbang di dalam mengamalkan berdasarkan Quran dan Sunnah dan sunnahnya para sahabat. Ini kan sunnahnya para sahabat. Sahabat itu tentang sedekah melakukan hal begini. Punya uang pas-pasan saja masih
subur hatinya untuk membantu pihak-pihak lain. Nah, kalau kita misalnya punya motor, rumah bagus gitu ya, sebelah kanan kiri kita ada tetangga yang berkekurangan, ada yang nasibnya kurang baik dalam bidang ekonomi, ada yang rumahnya mungkin reot, apalagi menghadapi musim hujan mungkin mengkhawatirkan bila hujan besar akan roboh, kita diam saja atau pura-pura tidak tahu. Apakah iya kita sudah menjadi muslim yang memiliki kepekaan sosial? Hal ini tentunya dijawab oleh lazis Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu membuat lembaga amil zakat, infak dan sodako. Maka ibu dan bapak perlu tahu begitu besarnya jasa Muhammadiyah untuk membangun bangsa ini, yang dulu bangsa ini adalah bangsa yang dijajah, ya kan? Muhammadiyah lahirkan sebelum kemerdekaan, dijajah, masyarakatnya sengsara, masyarakatnya terbelenggu oleh penjajah, ekonominya tidak sebaik di negeri-negeri yang lain. Nah, sehingga Muhammadiyah itu hadir seperti sang surya menyinari dunia, ya. Tak pernah merasa lelah, tak pernah merasa capek, dan ikhlas untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain. Tadi seperti dijabarkan, sampai ada pesan UMK itu Universitas Muhammadiyah Kristen gitu ya. Padahal kehebatan Universitas Muhammadiyah di Kupang itu mengislamkan sebagian besar mahasiswa-mahasiswinya yang kuliah dan mengenal Islam lewat kuliah di Muhammadiyah di Kupang. Nah, inilah yang namanya Muhammadiyah itu selalu memberi seperti matahari, jarang nambrak. Kalaupun suatu saat Muhammadiyah diberi oleh pemerintah dalam bentuk bantuan untuk membesarkan dan memuliakan umat, alhamdulillah. Tapi Muhammadiyah biasanya mempunyai kaidah, ya. Kita semangat memberi tapi tak pernah bersemangat untuk meminta, gitu ya. Jadi kalau ada yang memberi, ya alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu sekelumit sejarah yang melatar belakangi jangka pendeknya itu langsung ditolong oleh Allah, Bu. Jadi dalam hal sodako, infak dan zakat jangan berhitung untung rugi. Allah nanti akan menjawab dalam bentuk pertolongan yang kadang-kadang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, seperti tadi cerita pendek. Dan ini betul terjadi pada zaman sahabat Nabi, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan dari cerita atau cerpen tadi, ini ternyata tersirat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi." Ya, ini di sana fi sabilillahi kamatsali habbah dan seterusnya. Ini yang artinya begini, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini seperti sebulir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi dari sebulir biji menjadi 7 tangkai. Kalau cerita begini kita ingat kepada zaman kita kecil, saat petani menanam padi hanya 1 biji atau gandum 1 biji, kemudian tumbuh, ya, menjadi 7 tangkai. Kemudian pada setiap tangkainya ini akan ada 100 biji, ya. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Ia kehendaki, yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Bu, ini Quran. Sampean sing yakin, jangan ragu bahwa setiap orang yang betul-betul berkomitmen untuk mempunyai tujuan yang sangat tinggi di hadapan Allah, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah jalan terbaik ibadah yang bersifat pribadi dan ibadah yang bersifat sosial. Nah, kalau itu semua dilakukan dengan baik dan benar, maka hikmah dari sedekah itu di dalam beberapa keterangan ini ada 10, Bu.
yang perlu kita fahami bersama, ya. Jadi yang pertama ini untuk menyikat waktu, sedekah, infak, dan zakat. Ini fadilahnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, nanti kita pilah-pilah, ya. Ini yang pertama, ini bermanfaatnya untuk memperpanjang umur. Jadi umur kita bisa diberikan rahmat oleh Allah, dipanjangkan, dan tentunya istiqomah dalam bentuk ibadah. Ini bagi orang-orang yang melakukan atau mengerjakan sedekah, infak, dan zakat, ya. Nah, sedekah yang diyakini ini mampu memperpanjang usia sebagaimana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini untuk mempercepat, ya. Jadi zaman Nabiullah Ibrahim itu ada seorang pemuda, ya, yang merupakan sahabat sekaligus murid dari Nabi Ibrahim, Bu, ya. Kemudian menyampaikan informasi tentang pernikahannya, ya. Rencananya pernikahan pemuda tersebut akan berlangsung esok hari. Ini memberitakan kepada Nabi Ibrahim, akan tetapi malaikat maut, siapa malaikat maut, Bu? Israel ini datang dan memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa pemuda tersebut ini akan menemui ajalnya sebelum mau melaksanakan pernikahan. Nah, mendengar kabar tersebut, ini Nabi Ibrahim terdiam dan tidak memberitahu kepada pemuda tersebut. Beda dengan kita, ya, Bu. Kita bisa dikasih kabar sama Nabi Ibrahim, wah antum mau mati besok, itu wah kita langsung viral, di WA-kan ke grup dan sebagainya. Kalau Nabi Ibrahim tidak begitu. Nah, namun Nabiullah Ibrahim itu terperanjat kaget. Loh, sampai menikah, sampai selesai acara, bahkan sampai beliau betul-betul berumah tangga di awal-awal pernikahan, ternyata masih panjang umur dan sehat walafiat. Ternyata rahasianya apa? Beliau itu tadi, si pemuda itu, ya, ini pernah melakukan, ya, sedekah yang sangat menolong kepada orang-orang yang berkesusahan. Ini kalau diceritakan panjang lagi. Nah, inilah yang membuat dalam kisah ini dipanjangkan umurnya itu gara-gara beliau melakukan sebuah amal ibadah sosial. Tadi di dalam Al-Quran saya pernah mempelajari, mungkin mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Ternyata ayat tentang sedekah, infak, dan disandarkan dengan zakat ini kurang lebih sekitar 115 ayat, sementara sholat itu hanya sekitar 60-65an. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti haji 10, puasa sekitar 15an. Berarti diambil kesimpulan, ibadah sosial ini tidak kalah penting daripada kesalehan pribadi. Banyak orang yang sujudnya mantap, banyak orang yang zikir dan baca Qur'annya mantap, banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, tetapi tadi disampaikan, saudara yang berkekurangan tidak pernah dibantu. Ketika terjadi bencana, masa bodoh. Ketika terjadi pembantaian, ya, salah satu kaum supaya musnah di bumi, ya, yaitu Palestina. Kita sering dengar lewat berita, lewat sosial media, tetapi hati kita tidak tergerak. Kemana kita menyalurkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita? Tidak pernah teriris hatinya melihat kesedihan orang tua antri menunggu bantuan untuk makanan, anak-anak kecil pada bergelimpangan, luka berat, bahkan sampai maut menjemputnya. Kita tidak pernah membuat semacam perjuangan, datang kepada lembaga, datang kepada organisasi. Di sini Muhammadiyah ambil bagian lewat lazismu untuk menampung bantuan sosial pada kegiatan-kegiatan bencana, pasca perang, dan sebagainya. Ini yang dimaksud Muhammadiyah itu selalu memberikan kesejahteraan kepada umat, kepada semua, ya. Ini menjadi tema, Bu, menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Ini temanya apa, Pak? Temanya Milad Muhammadiyah yang sekarang ke-112. Jadi menghadirkan kesejahteraan untuk umat. Nah, berarti kita dalam kajian hari ini, ya, intinya
kita memahami bahwa ibadah sosial seperti zakat, infak, sedekah ini adalah berkaitan tentang perekonomian, berkaitan dengan peradaban, berkaitan dengan kemanusiaan, maka kita sebagai muslim jangan egois, kesolehan pribadi dikejar untuk kebutuhan konsumtif kita sendiri, sementara kesolehan sosial kita abaikan. Mari kita angkat, kita junjung, kita makmurkan, kita sejahterakan semua dengan lewat sedekah, infak, dan zakat. Kemudian manfaat sedekah yang kedua yaitu melembutkan hati, Bu. Yang melembutkan hati itu orang yang biasa bersedekah, hatinya itu selalu bahagia melihat orang-orang yang sengsara dibantu oleh kita, mereka mengalami kebahagiaan. Jadi kalau hati kita yang selalu gembira menolong orang lain itu menghasilkan sebuah hormon, Bu. Dulu ibu-ibu Aisyah ya ada hormon dopamin, ya hormon-hormon yang lain, ada androgen, adrenalin dan sebagainya. Hormon itu sebenarnya setelah diteliti itu menyehatkan manusia, ya, menjauhkan penyakit dari tubuh kita sehingga kita menjadi orang yang selamat dengan kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah dari melembutkan hati dalam bersedekah. Baik, selanjutnya fungsi yang ketiga adalah membersihkan harta. Ini mungkin sudah paham, tidak usah dijelaskan ya. Jadi karena dalam keterangan zakat, di dalam harta kalian ada hak anak yatim, ada hak-hak pihak lain. Kenapa? Karena Allah mampu dan sangat melihat bahwa di dalam kita berniaga, dalam kita berusaha, itu kadang-kadang ada cara-cara yang abu-abu, ada cara yang subhat, ada cara yang haram gitu ya. Itu melekat kepada harta kita. Maka Allah memberikan perintah, maka bersihkanlah dengan zakat, ya, dengan sedekah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nikmat manakah ya yang kalian dustakan, kata Allah di dalam beberapa ayat, berapa? 13 ya. Dalam surat Ar-Rahman itu 13 kali kalau tidak salah. Nah, nanti kalau salah saya mohon diingatkan by WA. Mungkin karena keterbatasan saya pada saat menghitung. Berapa, Pak? 30. Oh, bukan 13 gitu, 31. Nah, ini angka kalau dibalik saja saya ingatkan 13, padahal yang benar 31 gitu ya. Inilah kekurangan manusia yang banyak hilaf. Nah, inilah pentingnya diskusi dalam pengajian semacam ini. 31 matur nuwun Bapak. Nah, ini nanti menjadi sebuah kajian. Nanti kita lihat, oh ternyata 31 ya. Tadi pun saya seperti sholat, kemudian zakat, haji, puasa itu nanti sekian-sekian. Coba barangkali ada yang lebih detail, lebih teliti. Mari kita belajar menghitung sambil belajar mengistiqomahkan membaca Al-Quran ya. Kemudian dari yang ketiga, sekarang menginjak kepada manfaat yang ketiga, itu melindungi dari bencana. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini untuk mempercepat ya. Nah, ini sudah lebih nih. Karena tadi mulainya kan kita diambil atau dimanfaatkan untuk mukadimah ya. Nanti kita mungkin mundur beberapa saat lah. Semoga mengikhlaskan ya, menambah. Ini bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah akan bisa mendahului sedekah. Nah, ini pada zaman-zaman terdahulu, kaum yang betul-betul melawan dan melanggar aturan Allah, maka dibalasnya langsung dengan musibah besar. Nah, dengan ketentuan dan perintah atau sunnah Nabi bersedekah, maka ini menjadi landasan hadis ini bahwa orang yang segera bersedekah, masyarakat yang sering bersedekah, bangsa yang sering melakukan bersedekah, itu pasti akan dijadikan bangsa yang gemah ripah. Loh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa di Indonesia yang katanya bukan lautan, hanya kolam susu, bagi orang Pantunan ya, orang Pengaradan ini kan bukan lautan tapi ibarat kolam susu. Kail dan jala saja cukup untuk menghidupimu. Tapi kenyataan yang namanya bumi ya, kemarin ada temuan sekian miliar
ton emas apa berapa itu ya, ini saya mendengar ya 2 miliar sekian, sampai bermiliar itu kekayaan Indonesia. Tapi kenapa kita masih terpuruk, masih kondisinya seperti sekarang, hutang luar negeri yang semakin membengkak. Nah ini butuh campur tangan dari umat Islam secara terus-menerus atau istiqomah dan berkelanjutan. Dengan gerakan sedekah, infak, dan zakat ini pasti akan menyelamatkan umat. Ini yang dimaksud itu, secara luasnya demikian. Kemudian yang kelima, mempermudah urusan. Nah, ini gampang contohnya Bu, mempermudah urusan. Coba kita, ada si fulan yang dermawan, suka menyumbang, suka bersedekah dan melakukan zakat. Yang satunya si fulani orangnya berkiwit, medit, beratawali dan sebagainya. Dua orang ini mengalami kecelakaan. Si fulan yang rumahnya kebakaran, semua orang pengen membantu dan memberikan bantuan yang terbaik untuk membantu kesusahan. Tapi ketika si fulani yang medit itu ya, itu boro-boro dalam bentuk doa pun, kapan matimu, ku iles kuburmu, gitu loh. Ini bukti Bu bahwa ini adalah hukum sebab akibat dari manfaat atau tujuan sedekah, infak, dan zakat. Ini mempermudah urusan. Orang yang sedang susah, kalau sedekahnya bagus, didoakan oleh banyak teman, banyak sahabat, dan banyak tetangga supaya urusannya cepat selesai. Tetapi kalau orang yang medit, boro-boro zakat, sedekah, infak, sudah Bu, nasibnya itu ya mungkin bahagianya menurut versi dia, tapi sejatinya sampai turunannya pun nanti jadi terkenal. Dan ini Pak, dalam dunia perwayangan di wayang golek Sunda itu ada istilah lelucon, hana caraka data sawala ya. Indung bapana anu punya dosa, anak incuna anu kababawa. Jadi begini, gara-gara perilaku orang tua yang banyak dosa dan penuh maksiat, sehingga anaknya yang terlahir kemudian sampai besar menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik gitu ya, itu masih kena celaka fitnah dunia dari seorang tua yang melakukan dosa. Awas jangan nikah sama anaknya si fulan, nasabnya jelek gitu ya. Ini kan fitnah dunia ya. Fitnah akhiratnya waduh luar biasa. Semua bersaksi bahwa si fulan adalah orang yang begini. Akhirnya surga itu mengharamkan untuk masuknya orang yang tidak melakukan sedekah, infak, dan zakat. Inilah pentingnya ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, nanti lazismu di sini ada pengurusnya nih. Maka bukan hanya menunggu siapa yang mau zakat, tetapi silaturahim datang. Perintahnya datangilah para muzaki, bantu cara menghitungnya, kemudian setelah mentasarufkan kepada asnaf yang ada di daerahnya masing-masing, laporkan secara baik, benar, dan jujur. Karena saking jujurnya Bu, jujur saking jujurnya itu, jadi dilaporkan secara baik. Para muzaki dikasih laporan bahwa uang yang diperoleh oleh lembaga zakat dari muzaki sekian orang terkumpul sekian puluh juta, dibagikan kepada sekian ratus masyarakat, dan dibantukan juga kepada siapa yang bersifat, kita jangan konsumtif, tapi kadang-kadang kita perlu cerdas juga dalam beramal, dalam bersedekah. Jamaah sholat kita siapa saja? Wah si fulan, ini si fulan biasanya sholat duhur bersama, ternyata ketika imam mau melaksanakan sholat itu harus menghadap makmum dulu. Wah si fulan kok tidak ada, tengok ternyata beliau sedang repot memperbaiki genteng yang pada bocor menghadapi hujan, rumahnya reot hampir roboh. Maka lazismu yang ada di daerahnya lebih wajib menolong yang bersifat produktif, menolong rumahnya supaya bisa bagus, supaya beliau bisa berjamaah secara istiqomah. Atau si fulan tidak datang karena apa? Karena hatinya teriris bagaikan sembilu ya, perih menghadapi kehidupan. Anaknya minta bayaran sekolah, makannya kemudian sekarang bisa ngeliwet, besok pagi sudah tidak ada beras. Maka yang seperti ini wajib didahulukan, supaya istilah mencari ikan
kita juga perlu memberikan kail, bukan hanya sekedar ikan, supaya yang tadinya zakat mudah-mudahan diberi modal oleh Lazis Muhammadiyah, besok atau kelak akan menjadi seorang muzaki. Itu harapan dari lembaga zakat ya, atau Lazismu di Muhammadiyah. Nah, ini yang selanjutnya, yang ketujuh ya, ini ternyata bagi orang-orang yang hatinya sering sombong, Bu, ini obat yang paling manjur untuk berbagi kebahagiaan adalah dengan sedekah. Kita ketika ada orang yang berkesusahan, datang, undang, walimah makan bersama. Ya, kita lihat bagaimana cara makan orang per orang. Mungkin yang satu, mungkin dengan suguhan kita ada yang istilahnya lahapnya seperti bak binatang yang kelaparan, rakus makannya. Kita mengedepankan husnudon. Oh, si fulan ternyata disuguh dengan makanan nikmat, begitu lahapnya, begitu caranya makan dengan cara yang mungkin di luar kebiasaan kita. Lahapnya itu sampai menggambarkan, kata orang Jawa mah sarung ya, sampai yang namanya nyendoknya, Bu, ya mungkin kalau dalam bahasa ini, kalau kita misalnya sendok itu kan tidak diisi munjung, takut barangkali ada yang jatuh, saking laparnya itu langsung bukan pakai sendok dirawu, langsung di ini mungkin dengan cara kami kita harus menghusnudon. Siapa tahu beliau itu memang betul-betul orang yang berkekurangan. Nah, inilah cara dengan bersedekah itu kita berbagi kebahagiaan. Kalau kita melihat kebahagiaan orang lain di depan mata kita tadi, sama hati kita itu ikut senang. Kemudian sel-sel tubuh kita itu diaktifasi oleh hormon dopamin ya, sehingga kita menjadi kuat, menjadi sehat ya, menjadi awet muda dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan di Ibu-Ibu Aisyah. Nah, kemudian yang ke-8, dengan bersedekah manfaatnya adalah ini kita pasti akan mendapatkan doa dari para malaikat, Bu. Jadi dibantu, tetangga kita mendoakan. Bukan itu saja, para malaikat juga pun mendoakan supaya kita kehidupannya dimudahkan dari segala urusan dan dimudahkan segala cita-cita yang kita inginkan. Itu oleh malaikat. Nah, ini ada hadisnya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Tidaklah datang satu hari pun bagi seorang hamba melainkan akan turun 2 malaikat. Salah satu dari malaikat itu berkata, "Ya Allah, berilah balasan yang baik bagi orang yang bersedekah." Dan malaikat yang satu lagi akan berkata, "Ya Allah, berilah kemusnahan atas orang-orang yang menahan hartanya." Bisa saja dengan sakit kencing manis, sakit dengan stroke, hartanya tuh mudah hilang, rumahnya terbakar. Ini ada malaikat yang mendoakan kepada orang yang hartanya banyak, kemudian pelit, tidak bersedekah. Nah, itu malaikat itu mendoakan, hancurkanlah, habiskanlah hartanya. Tsumanaudzubillah, jangan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-9, meningkatkan rasa syukur. Nah, orang yang bersedekah itu selalu bersyukur, Bu. Coba bayangkan, Bu, kita lihat fenomena di masyarakat. Kalau ada orang yang habis beli apa misalnya mobil ya, orang yang tidak diniati karena Allah, itu syukurannya apa? Menurut mereka syukur, tapi insya Allah itu merupakan bingkai atau sebuah pertanda bahwa dia tuh sudah terjebak dengan sebuah perbuatan riya, yang salah satu merupakan fadzalika, maka itulah yadu'u, menghardik dan seterusnya, salah satunya riya, yang menyebabkan dia dikatakan sebagai pendusta agama. Beli mobil bukan melakukan sedekah, bukan melakukan zakat dari mobil yang dibelinya, tetapi gilas telur ya, beras diwarnai kuning, kemudian ditaburkan buat poya-poya. Nah, itu kan sebenarnya unsur, wah si fulan habis beli mobil, mobilnya baru nih. Hatinya kalau dipuji berbunga-bunga terus itu ya. Nah, itu hal seperti itu
dalam adat istiadat terjadi di daerah kita, maka kita sebagai muslim kita rubah dengan sedekah lillahi ta'ala. Setelah beli mobil, keluarkan zakatnya. Kalau tidak bisa langsung, cicil, ditakjil gitu ya istilahnya ya. Mungkin sebulan ini mungkin disakati terus sampai selesai jumlah zakat yang wajib dibayarnya. Kemudian kalau sedekah, wah saya kan mobilnya yang dibelikan uangnya uang yang sudah disakati gitu ya. Berarti kita perlu ada ibadah yang lain, sedekah, infak dan jariyah. Bentuk syukur ya. Tadi ini meningkatkan rasa syukur. Bentuk syukur kita mendapatkan rizki, bisa memiliki harta yang banyak, kita selalu bersedekah, nyumbang ke pihak-pihak yang berkekurangan. Nah itulah yang dikatakan dengan sedekah itu meningkatkan semangat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang terakhir yang ke-10 yaitu dengan bersedekah itu adalah meraih tadi jangka panjang ya. Orang-orang yang bersedekah ini adalah imbalan ketaatan terhadap Allah, itu adalah pahala yang terbaik ya. Ini tertulis di dalam Quran surat Al-Hadid yang tadi sudah disampaikan di depan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah dan seterusnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ya Allah dan Rasulnya, membenarkan Allah dan Rasulnya itu termasuk perintah zakat, sedekah dan infak itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan baik ya, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Tadi dalam cerita pendek juga sudah digambarkan, dan bagi mereka adalah pahala yang sangat banyak, yaitu Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kesimpulan pengajian pada pagi hari ini, mari kita semangati dengan cara thalabul ilmi seperti sekarang. Jangan hanya seperti orang-orang di luar sana, ibadah atau kesolehan pribadinya betul-betul hebat, tetapi ibadah sosialnya yang justru diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak terabaikan, sehingga nasib kita selalu umat Islam menjadi masyarakat yang terpuruk dibandingkan dengan masyarakat yang minoritas. Nah itulah pentingnya mengapa dan bagaimana untuk membuat sebuah kekuatan ya, supaya menghasilkan sebuah undang-undang bahwa zakat itu wajib hukumnya ditunaikan oleh umat Islam. Kan dalam memilih pemimpin, sekali lagi ini dalam rangka pilkada ya, jangan sembarangan milih Bu. Saya tidak boleh mengarahkan, tetapi masyarakat yang ada di Muhammadiyah itu memang kita ormasnya tidak berpolitik praktis, tetapi menyerahkan masyarakat atau warga Muhammadiyah insya Allah akan cerdas di dalam memilih pemimpin kita, tentunya berdasarkan peringatan-peringatan, tuntunan-tuntunan yang ada dalam Quran dan Sunnah ya. Nanti kalau mau yang tanya, lantas sekarang bagaimana Pak, ada calon tunggal gitu ya, jangan ditanyakan di sini supaya saya tidak terjebak kepada politik praktis. Bisa by WA, bisa by Japri gitu ya. Bismillah, nanti saya berdasarkan tuntunan ini, saya menjelaskannya bukan pilih ini gitu ya, tapi tidak ada alasan, ada alasannya. Ini alasannya memilih yang ini seperti ini. Kalau tidak memilih yang itu karena ini menabrak di sini, di sini, di sini gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian saya juga dalam menyampaikan, mohon maaf Bu, ini dari kemarin saya banyak bicara ya, banyak menyampaikan dalam bentuk ya tausiah, diskusi, kemudian musyawarah dengan berbagai pihak, sehingga dalam situasi seperti ini mungkin karena lelah saya ini Bu, mungkin barangkali suaranya agak berbeda ya, agak-agak pilek-pilek sedikit. Ini jujur sedang sakit tenggorokan, jadi barangkali terdengar kurang nyaman, tidak seperti biasanya. Saya mohon maaf. Secara pribadi saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, namun saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk ya contoh Nabi
ya salah satunya tabligh, menyampaikan meskipun hanya tahu satu ayat. Atau dalam Al-Quran hendaknya ada sebagian kaum yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu saja niat saya ada di sini, bukan untuk menggurui, tetapi insya Allah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.